Ketika kita sakit, kita mempercayakan kesehatan, kesejahteraan, dan bahkan kehidupan kita kepada para ahli medis. Pertanian telah menjadi agak mirip. Sekarang kebutuhan pertanian, input, pupuk, dan pengendalian hama semuanya telah menjadi domain eksklusif ahli pertanian dan bukan petani. Petani telah menjadi konsumen yang membeli komoditas. Regresi petani menjadi konsumen adalah alasan utama di balik kenaikan biaya pertanian. Biaya yang lebih tinggi berarti petani yang lebih miskin. Pertanian akan bangkrut, tetapi tampaknya tidak ada yang mengajukan pertanyaan soal ini. Pemerintah tidak sepenuhnya menyadari masalah ini. Mereka tidak mengerti bahwa pertanian yang kuat adalah sesuatu yang dapat menopang kemandirian suatu bangsa. Kebijakan, dukungan, dan subsidi yang luas jarang menguntungkan petani. Uang masuk ke kantong produsen, distributor, pengecer, bukan ke petani. Pada gilirannya, ini hanya memperdalam ketergantungan petani pada teknologi luar dan memperburuk profitabilitas mereka. Pertanian organik, istilah yang diciptakan baru-baru ini, bukanlah sesuatu yang baru bagi orang Korea. Namun beberapa orang mengklaim bahwa pertanian organik adalah sesuatu yang baru diimpor dari barat, sangat canggih dan ilmiah. Begitu sulit sehingga tidak ada petani yang berani mencobanya sendiri. Apa yang disebut pendidikan, pelatihan, dan pameran semua berkontribusi untuk menghilangkan kepercayaan diri dari para petani. Sejak berdirinya kerajaan pertama Korea pada 2333 sebelum Masehi, kita telah mempraktekkan pertanian organik selama 4300 tahun. Mengapa kita tidak memperhatikan pertanian organik tradisional Asia yang telah berhasil memberi makan masyarakat secara berkelanjutan? Kata berkelanjutan adalah mode saat ini, tetapi di Korea, pertanian telah berkelanjutan selama ribuan tahun, mengubah tanah lebih kaya dan lebih kaya setiap tahun. Jika leluhur kita eksploitatif dengan tanah seperti pertanian konvensional modern, orang-orang akan mati kelaparan sejak lama. Mana yang lebih produktif? Mengapa kita mencoba mengimpor pertanian organik barat yang maju dan memindahkannya ke tanah kita? Setiap pertanian organik yang mengandalkan pembelian input dari sektor korporasi akan menghadapi kenaikan biaya. Produk mahal yang dihasilkan hanya dapat melayani segelintir orang kaya. Mayoritas konsumen dan petani pada akhirnya akan berpaling. Saya skeptis bahwa sistem pertanian kita saat ini akan memiliki masa depan setelah 10 atau 30 tahun ke depan. Pertanian organik telah menjadi terlalu mahal, dan jika kita tidak dapat membalikan tren ini, pertanian organik tidak akan memiliki peran dalam memberdayakan petani, mengembangkan cara memproduksi makanan yang lebih sehat, atau merehabilitasi lingkungan. Prioritas utama Jadam adalah menurunkan biaya pertanian organik sehingga dapat menjadi layak untuk semua orang. Setelah beberapa dekade penelitian dan eksperimen, Jadam tidak hanya menurunkan biaya secara marginal. Sebagai gantinya, kami telah menurunkannya secara radikal menjadi ultra rendah. Ketika petani mulai membuat input sendiri, pertanian akhirnya bisa mendeklarasikan kemerdekaan dari korporasi. Pertanian berbiaya sangat rendah hanya mungkin jika petani adalah tuan dari pertanian mereka sendiri. Tragedi bagi bangsa dan bahkan seluruh umat manusia jika teknologi pertanian dimonopoli oleh bisnis besar. Jadam bukan hanya tentang menurunkan biaya pertanian. Itu adalah produk dari perenungan dan refleksi seumur hidup tentang aspek ekologis, filosofis, dan historis pertanian. Ini adalah tujuan Jadam untuk membawa perubahan di dunia dengan sistem pertanian berbiaya ultra rendah. Pertanian akan berubah pada tingkat individu, nasional, dan global. Pertanian organik akan dipopulerkan. Baik petani maupun konsumen akan senang. Manusia akan hidup selaras dengan alam. Karena didirikan dan dikembangkan di tanah Korea, artinya untuk ditransplantasikan ke negara lain perlu beberapa penyesuaian. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa pertanian organik Jadam akan menjadi alat yang ampuh di daerah lain. Karena pada dasarnya, Jadam tidak menganjurkan materi atau input individu. Jadam adalah metodologi, prinsip, dan semangat. Beberapa dekade berlalu sejak Jadam memulai aktivitasnya, saya bersyukur bahwa orang telah menunjukkan minat dengan prinsip dan metode yang telah kami kembangkan. Jadam telah menandatangani kontrak dengan pemerintah Hawaii pada 2018 untuk penelitian selama 1 tahun mengenai keefektifan pestisida untuk mengatasi penggerek buah kopi atau coffee berry borer. Ini adalah hama yang menyerang tanaman kopi dengan sangat parah. Kami berhasil menemukan ramuan pestisida alami yang kuat,
yang mampu mengendalikan hama CBB. Penelitian pengendalian hama dengan pestisida alami juga dilakukan untuk beberapa komoditas tanaman di Hawaii, dan tampaknya pestisida alami yang kami temukan bekerja efektif mengatasi hama yang ada di lahan beriklim tropis. Di Filipina, di mana metode jadam sudah luas digunakan, teknologi pertanian jadam telah dipercaya dan diterima oleh komunitas petani di sana. Dari sudut pandang jadam, sebuah teknologi tidak memenuhi syarat sebagai organik hanya karena tidak memasukkan bahan kimia sintetis. Jika pertanian organik tidak dapat bersaing dengan pertanian konvensional dalam hal produktivitas dan harga, maka tidak banyak orang yang akan memilih untuk mempraktekkan pertanian organik. Banyak orang yang mengatakan bahwa pertanian organik harus dilakukan untuk lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tetapi, orang baru akan memilih untuk melakukan pertanian organik hanya jika itu menguntungkan. Agar menguntungkan, itu harus sederhana dan dapat dilakukan, hemat biaya dan murah, ilmiah dan efektif. Hanya dengan begitu, pertanian organik akan menggantikan pertanian konvensional. Jika pertanian organik terus menjadi sesuatu yang seharusnya Anda lakukan, itu adalah sesuatu yang baik meskipun mahal dan sulit. Tapi, itu akan selamanya menjadi sesuatu yang dipraktekkan oleh minoritas. Sudah saatnya pertanian organik melepaskan dua kelemahannya, yaitu sulit dan mahal. Cobalah pertanian organik jadam yang mudah dan murah. Jadam mempromosikan 4 tujuan. Yang pertama, simple, artinya prinsip-prinsipnya sederhana. Kedua, mudah, artinya mudah dibuat dan dikerjakan. Ketiga, ilmiah, karena teknologi untuk mengembangkannya didasarkan kepada riset. Dan keempat, efektif, karena prosesnya sangat efektif dan berbiaya sangat rendah. Ketika tidak ada pestisida atau pupuk kimia sintetis, semua petani mempraktekkan pertanian organik. Petani menggunakan apa yang tersedia secara bebas di sekitar mereka. Mereka tidak terlalu membutuhkan uang. Segala sesuatu di sekitar alam, produk sampingan dari pertanian, bahan organik, dan lain-lain akan sangat dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Pertanian organik bukanlah hal baru bagi kita. Selama ribuan tahun, pertanian adalah milik petani. Secara historis, hampir tidak ada kasus ketika seorang petani tidak bisa bertani karena tidak punya uang. Seorang pria tanpa sarana hidup setidaknya harus bisa hidup dari tanah. Seseorang harus dapat menggunakan pertanian ketika tidak memiliki uang. Namun saat ini, seseorang harus sudah memiliki uang untuk bertani. Ada begitu banyak hal untuk dibeli, diinvestasikan, dan dilengkapi. Pertanian organik saat ini telah berkembang menjadi sistem yang aneh, di mana Anda harus membeli barang-barang mahal dari jauh, alih-alih menilai apa yang dekat dan murah. Mengapa? Karena produsen, distributor, dan pengecer input pertanian berada di belakang pengembangan pertanian organik untuk membentuknya menjadi seperti saat ini. Mereka mencari keuntungan dengan memotivasi pengembangan teknologi pertanian. Pertanian organik bukanlah sesuatu yang baru. Itu masih jelas dalam ingatan kita. Metode yang diperhatikan oleh nenek moyang kita memegang kunci untuk memecahkan masalah pertanian organik modern berbiaya tinggi. Ini berisi seluruh sistem pemanfaatan mikroorganisme, pupuk cair, dan melakukan pengendalian hama. Kami terbuka untuk metode baru yang dikembangkan oleh anggota. Metode dan teknik baru terus ditambahkan ke dalam sistem jadam untuk membentuk pertanian organik yang jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih sederhana daripada pertanian konvensional. Berhentilah mencari jawaban dalam pertanian barat modern dan lihatlah ribuan tahun sejarah pertanian organik kita. Mari kita kembalikan pertanian ke petani. Tidak ada orang lain selain Anda yang harus menjadi ahli pertanian. Hanya dengan begitu, Anda akan memulihkan kelangsungan pertanian Anda. Mari kita hentikan kenaikan biaya dan mimpi menjual dengan harga tinggi, lalu menghasilkan banyak uang. Kelangsungan hidup berarti bahwa Anda masih harus memenuhi kebutuhan setelah menjual dengan harga pasar. Karena Anda telah berhasil mengurangi biaya ke tingkat yang sangat rendah. Jadam sangat percaya bahwa ini memberikan harapan bagi petani di semua negara, di mana perdagangan produk pertanian semakin bebas,
dan persaingan harga yang semakin ketat.